sini. Nah, gimana kabarnya nih Kak Firda dan Kak Rida? Dari Kak Firda, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah baik dan selalu baik, Insya Allah. Apa kegiatan hari ini? Kegiatan sehari-hari setelah lulus sekolah ya saya ngajar dan bantu orang tua. Dan Kak Rida? Untuk kabarnya alhamdulillah selalu baik. Untuk kesibukan kali ini saya udah bekerja. Kira-kira kita enaknya ngobrolin apa nih ya? Apa ya? Kalau gimana kita ngobrolin tentang nikah muda ya? Gimana? Setuju tidak? Ya, Nikah muda nih ya. Lagi soalnya setelah lulus nih banyak banget nih ya dari teman-teman kita juga ya kan nikah muda. Nah, pendapat Kak Firda nih nikah muda gimana? ya sempat awal terpikir sih setelah lulus sekolah gitu gimana jalan ke depannya, kayak antara mau ngapain ya gue kayak gitu kan. Terus, tapi pernah berpikir untuk ini dulu mau nikah muda, tapi kayaknya nikah tuh bukan main-main gitu. Itu sesuatu hal yang harus dipersiapkan dengan matang-matang karena nikah itu kan jenjang berikutnya gitu kan. Terus akhirnya kayak setelah di kesibukan sekolah yang makin banyak juga gitu kan, kayak harus pernah berpikir untuk mau kuliah dan akhirnya saya memutuskan untuk bekerja, alhamdulillah. Jadi semua nikah muda itu kayak nanti aja, saya masih perlu bekal, ini nggak asal-asalan gitu karena harus ada step by stepnya untuk pembelajaran itu gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ngajak nikah muda nih, gimana? Kalau ngajak nikah muda datang ke rumah ya datang aja gitu, saya welcome gitu. Orang tua saya apalagi gitu kan, ya udah datang aja dulu ke rumah gitu, apa niatnya gitu. Kalau misalkan nanti kan saya ceritanya gitu ceritanya mungkin dia mau serius ya. Kalau misalnya memang mau serius ya udah nggak apa-apa, daripada main-main, daripada pacaran buang waktu juga kan. Ya udah, kenapa enggak gitu ya. Insya Allah kalau misalnya emang dia bekalnya udah banyak, maksudnya bekal untuk ke persiapan nikah, dan saya juga masih terus belajar ikut kelas-kelas pranikah gitu karena kan emang dari umur saya segini emang harus udah ada persiapan planning ke depannya gitu, supaya nanti pas sudah deketin ada yang udah mau ngajak nikah tapi kita persiapan nggak ada, Iya. gitu kan. Ya insya Allah gitu, tapi harus istikharah dulu pastinya. Iya, gitu utamanya itu ya. Iya. Nah, Kak Rida, ada pemikiran buat nikah muda nggak tuh? Kalau untuk pemikiran sih, karena kesibukan sehari-hari udah penuh gitu ya, Iya. udah ramai, untuk pemikiran seperti itu nggak terlintas. Untuk seperti itu nggak terlintas, cuman mungkin sempat beberapa kali dengar atau tahu gitu, dengar dari teman-teman yang beberapa kali punya pemikiran seperti itu. Ya gitu deh. Kadang juga ada juga ya nikah muda pengen ikut-ikutan gitu kan ya kan. Teman-teman gue nih udah pada nikah semua, kita masa gue nggak nikah gitu kan. Nah, ada yang ngelamar akhirnya diterima gitu. Nah, nanti di pertengahan rumah tangga nggak ada yang tahu kan gitu. Iya, benar. Nah, itu pendapat kalian gimana tuh kalau misalnya ikut-ikutan nikah muda, ngetren gitu ya, tren ya, termasuk tren ya, kayak misalnya kayak kerja gitu kan, capek lelah pengen nikah aja gitu kan. Itu yang sering banyak orang-orang ngomong gitu kan. Kalau menurut Kak Rida gimana nih pendapat nikah muda? Kalau menurut gue sih, selagi yang kedua belah pihak mau dan menyetujui dengan syarat-syarat apa yang mereka ajukan, kalau emang mereka juga udah siap secara lahir dan batin untuk menikah muda, ya kenapa enggak gitu. Kalau menurut gue gitu sih. Iya. Karena kan menikah muda juga mungkin ada beberapa ini ya, semacam pertimbangan juga kenapa mereka memilih menikah muda, kan pasti untuk menghindari hal-hal yang bersifatnya zina gitu. Iya. Jadi mereka mengambil jalan seperti itu dengan menikah muda. Kalau misalnya disuruh milih hitbah atau ta'aruf, di hitbah atau di ta'arufin tuh, milih yang mana menurut kalian? Dari Kak Firda dulu nih. Kalau gue sih ya ta'aruf dulu, karena emang dari kedua belah pihak harus ada yang saling mengenal gitu. Kalau misalkan
khitbah, kalau misalnya langsung khitbah ya gue belum kenal dia. Emang sih ta'aruf itu kan kayak cuman perkenalan biasa doang gitu, belum tahu sifat aslinya. Ya mungkin nanti bisa kali, maksudnya ya gue pilih ta'aruf dulu baru di khitbah insyaallah. Tapi kan ada juga nih sekarang kayak ta'aruf, tapi dalam ta'arufnya itu beda sama yang agama Syariat iya, dalam syariat Islam gitu kan. Menurut Kak Firda gimana itu? Kayak Gimana? dia ta'arufnya itu ta'aruf kayak berpacaran gitu. Gimana? Maksudnya menelatar belakangi Iya, ta'aruf iya. gitu. Oh, kalau misalkan itu jangan disangkut pautkan. Kalau menurut gue sih, kalau misalkan ta'aruf ya ta'aruf gitu, pacaran. Kalau pacaran kan kayak lu jalan bareng sama dia, lu kemana-mana sama dia. Kalau misalkan ta'aruf kayak saling kenal aja nih, keluarganya juga udah tahu oh gini gitu. Mau lanjut tahap selanjutnya atau gimana. Kalau misalkan pacaran kan beda jalan lagi gitu. Gue gitu. Kalau menurut Kak Rida sendiri nih gimana tuh? Iya sama sih kayak Kak Firda gitu. Gue lebih milih untuk perkenalan dulu, untuk pendekatan dulu gitu. Dan harus siap ya, namanya nikah muda itu harus siap mental, harus siap finansial, harus siap semuanya, segala kesiapan gitu kan ya. Nah, terus pendapat kalian itu gimana? Kayak misalnya ada keluarga kayak kalian tuh pengen nikah gitu, udah siap mental semua siap ya kan, tapi dalam keluarga itu kayak nah kamu harus cari pasangan yang ini apa ya, kayak finansialnya harus lebih dari kita gitu. Itu menurut kalian itu gimana? Dari siapa dulu? Dari Firda. Kalau misalkan di keluarga gue ya alhamdulillahnya sih nggak terlalu menuntut ke situ. Yang penting kayak ya dia secara itu ya dia mampu, dan dia juga nomor satunya itu bisa ngebimbing gue gitu, bisa ngebimbing gue. Nggak terlalu ke situ ya, urusan rezeki ya insyaallah ada aja. Ya kalau misalnya emang dapetnya yang Allah takdirin yang finansialnya bagus ya udah alhamdulillah. Bonus ya, bersyukur. Ya udah mungkin itu bonus juga dari Allah. Kalau misalkan enggak, bukan masalah enggak, semua juga emang udah diatur gitu rezekinya kan, pasti ya ada aja, jadi nggak usah khawatirin ke situ insyaallah gitu. Iya benar-benar. Kalau menurut Karida nih gimana? Apanya nih? Ya kayak emang keluarga itu penting ya, kayak ridho orang tua itu penting kan. Nah kalau menurut Rida, maaf ya teman-teman, kadang suka ini agak sama Firda dan Rida ya, dada soalnya. Nah gimana nih kalau menurut Rida? Kayak Dek, kamu harus cari yang lebih finansialnya harus lebih dari kita kayak gitu. Kalau untuk keluarga memilih, maksudnya menargetkan yang seperti itu, selagi masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, selagi masih bisa dikomunikasikan aja begitu, dengan kita yang mendapatkan seseorang yang tidak sesuai dengan kriteria keluarga, selagi dikomunikasikan, ya semoga kelar gitu, clear aja gitu masalahnya gitu. Lagian juga kalau untuk mematok finansial standar gitu kan, kita kan nggak ada yang tahu ya, kayak semacam kedepannya, oke lah kita mendapatkan dia sebagai untuk saat ini finansialnya bagus gitu kan, tapi kita nggak tahu beberapa tahun ke depan atau ada masalah dengan keuangan mereka gitu. Jadi untuk finansial itu sebenarnya relatif aja sih gitu. Roda juga berputar kan dalam kehidupan. Belum tentu yang sekarang banyak uang tahun depan belum tentu kan ya gitu kan. Nah kalau menurut Firda nih, ideal nikahnya umur berapa? Oh, dari SMK sih udah ada gitu target nikah umur 23 tahun. Mungkin banyak orang-orang kayak bilang itu terlalu muda. Ya kalau misalnya emang gue udah siap dan segala-galanya kayak ilmu itu udah siap ya insyaallah. Kalau emang Allah udah nakdirin gue buat nikah umur 23 ya, karena kan manusia pasti punya planning gitu kan, nggak tahu gimana ke depannya, ya kita punya planning supaya kita juga terarah gitu. Lu ini apa yang udah dicapai gitu, maksud gitu sih, gitu aja. Kalau Karida, Idealnya sih gue nggak tahu kapan ya, karena emang belum ada pikiran untuk sana. Dan kalau MC sendiri gimana?
untuk tip idealnya? Kayaknya MC ngebet banget ya Fir, ya. Ya. Kalau menurut gue sih ya ini hanya Allah yang tahu ya. Kalau misalnya Allah udah nentuin misalnya umur 20 atau 19 itu ya udah jalanin aja gitu kan. Ya intinya kalau nikah muda itu ini ya siap Siap tergantung diri sendiri ya. Berarti gitu kan. selama ini udah siap. Udah Udah siap lah ya. Udah siap, udah siap, udah siap. Nah untuk kalian berdua nih, kira-kira ada yang berpacaran nggak? Enggak, paling cuma deket doang sih, Oh. deket doang, udah itu aja. Terus habis itu tinggalin, ya tinggalin sih biasanya. Tapi ya namanya juga masih ini sih, kayak misalkan nggak terlalu belum mikirin ke situ karena emang masih banyak kesibukan. Jadi kan kayak misalkan udah ntar dulu, lu belajar dulu persiapin untuk semuanya. Kalau emang udah mateng ya Allah udah takdirin lu buat umur segitu nikah ya udah gitu, nggak usah terlalu diinin lah juga. Sekarang jalanin aja apa yang ada amanah di depan mata gitu. Iya benar. Apalagi juga kan nikah bukan setahun 2 tahun ya nggak sih? Selama seumur hidup. Terus 1 kali ya kan, kalau Iya. laki mah 4 kan. Iya, perempuan. cuma 1. Jadi kalau perempuan harus mikir-mikir benar-benar ya. Sepanjang hidup soalnya sih. Iya, benar banget. Kalau Kak Rida sendiri nih, sedang mempunyai kekasih atau gimana? Enggak. Enggak. Kenapa? Apa tuh? Ya, Nggak welcome atau gimana? ya nggak welcome sih. Mungkin beberapa kali gue banyak juga beberapa teman yang emang deket gitu kan. Cuman emang kita sebagai ini aja sih, teman, Iya. partner dalam menjalankan sesuatu gitu kan. Kalau menurut gue untuk ke arah yang seperti itu kesannya itu gimana ya, terlalu nggak banget gitu, karena kan emang di awal gue negasin kalau gue emang belum ada pemikiran untuk kesana gitu, untuk kayak nikah muda, kayak pacaran. Tapi bukan berarti gue anti pacaran banget. Iya, Cuman benar-benar. di satu sisi gue emang kayaknya lebih banyak expose ketika diri gue sendiri gitu loh. Ketika diri gue sendiri, gue banyak menemukan versi terbaik dalam diri gue sendiri. Kalau misalkan kayak kita berbagi, kayak misalkan kita kayak berdua gitu kan sama pacar kita atau apa, otomatis kan bukan kita aja gitu yang harus diiniin gitu, tapi ada dia juga loh. Kayak kita harus masukin dia juga nih ke dalam suatu kayak agenda kita juga gitu. Kayak harus mikirin nih hubungannya kemana gitu. Itu terlalu terlalu memusingkan gak sih sebenarnya hal-hal seperti itu tuh. Tapi bukan semacam nggak anti pacaran juga. Kalau misalkan ditanya lagi kenapa nggak pacaran atau apa, ya itu sih lebih lebih expose aja kalau diri kita sendiri gitu dibandingkan dengan benar-benar. kita melibatkan orang lain dalam kehidupan kita. Iya, lebih Apalagi masih masa-masa labil ya nggak sih Iya, kita iya, tuh iya. ya kayak belum bisa ngontrol emosi kayak gitu. Itu sih benar. kalau menurut gua, karena kalau sendiri juga kayak misalkan nyari jati diri sendiri itu tuh kayak enak aja gitu, kayak masih menemukan jati diri sendiri. Kita belum ada orang lain terlibat gitu, kayak gimana gitu ya, masih terus lebih banyak waktu luang kesana kesini masih bisa. Biasanya yang orang pacaran kan terlalu dikekang gitu ya. Iya kan, terus kayak yang aku misal yang aku mau kesini gitu, harus izin dulu, kalau nggak harus izin nanti ngambek marah. Ya itu emang haknya dia, maksudnya kan itu kan kita pengennya kita kan kesini karena ada tujuan yang lebih baik gitu kan, maksudnya mau kesini ada tujuan lebih baik, kenapa harus izin dia gitu, karena kan kita masih belum ada apa-apa sih gitu. Maksudnya kayak cuman pacaran gitu. harus membagi waktu juga ya kan. Benar. Manajemennya. Iya, harus membagi waktu harusnya sama keluarga jadi ya sama pacar gitu ya. Tapi Benar-benar. menurut Kak Aisyah sendiri nih, gimana sih dalam menyikapi hal seperti itu? Kak Aisyah itu mendukung kayak masa pacaran gitu, atau emang Kak Aisyah juga tim dengan gue yang anti gitu?
tapi nggak anti-anti banget Iya, gitu maksudnya loh. kayak masih ada Iya. rasa cinta masih ada gitu. Iya. Maksudnya kayak nggak terlalu mendalami sampai ke Iya. situ. Mungkin kalau misalnya cinta itu ya, kalau misalnya cinta mungkin setiap orang ada ya. Pasti. Cinta, suka itu emang setiap orang pasti ada, Iya. ya kan? Tapi itu kita tergantung diri kita sendiri. Kalau misalnya cinta itu apa ya? Timbul Dengan Timbul juga apa ya? sendiri. Kayak Dari Allah. iya, kayak kayak berpacaran tuh. Sekarang tuh kayak berpikir berpacaran itu kayak sia-sia gitu, kayak buang-buang waktu gitu kan harusnya. Oh iya, sekarang kan kayak oh iya udah gede gitu kan maksudnya. Udah gede gitu. Harusnya ya membahagiakan orang tua dulu yang pertama ya kan. Dan nanti sebelum orang tua masih ada gitu. Apalagi kalau misalnya udah nggak ada kan pasti nyesel gitu kan ujung-ujungnya gitu sih. Ya cinta itu kalau menurut gua itu cinta itu artinya keikhlasan gitu. Jadi kita nggak perlu balasannya dia cinta gitu kan. Oke. Ya nggak sih? Dalam ya. Tapi kalau menurut gue itu cinta itu apa ya, sesuatu yang nggak semua orang harus miliki, ngerti nggak sih? Iya, benar. Oke, kita suka sama dia nih, kita suka sama dia dengan waktu yang sama gitu, atau dengan beberapa waktu kemudian gitu kan, selang-selang beberapa waktu. Cuman kalau untuk cinta itu kayaknya gimana ya, nggak bisa, cinta itu nggak bisa diberikan kepada si ini gitu ya kan. Makanya gue sedikit singgung ini soalnya tadi lu bilang di depan itu cinta itu kan, cinta suka itu bisa muncul, maksudnya muncul dengan sendirinya tapi dengan beberapa ini kayak orang gitu Iya. gitu kan. Apalagi kayak gue sama dia temenan. Nah, percaya nggak sih kalau misalnya cewek cowok itu temenan gitu? Pasti kan dari salah satu mereka itu ada ya, iya ada rasa-rasa suka ya, karena teman itu kan pasti kayak kita curhat, curhat ke siapa? Iya, Teman. nyaman gitu Iya, kan. benar. Taruh rasa deh. Aduh, Nah, kalau menurut Kak Firda tipe idaman itu seperti apa? tipe dong. Tipe ini. Satu-satu kali ya, jadi biar nggak bocor semua. Lu satu, gue satu, dia satu gitu. Kalau satu sih ya, yang pertama ya dia bisa ngebimbing gitu. Kita visi misinya ya karena untuk akhirat juga, dunia akhirat juga kan. Karena kan semuanya kan bakal dipertanggungjawabin nih, kita apa-apa aja di dunia gitu kan. Ya itu bisa ngebimbing gua gitu. Jadi yang lebih baik lagi gitu. Terus ya yang bisa selalu kasih evaluasi di setiap harinya, kayak gua nih habis kegiatan ini ngapain aja, terus kendalanya apa aja. Setiap kita udah mau tidur atau mau apa ya, kasih evaluasi gitu, kayak hari ini kamu ngejalanin hari ini apa aja, terus kendalanya apa aja, di mana kita selesai masalah bareng-bareng berdua, saling komunikasi, jangan ada ya, karena kan komunikasi itu penting banget gitu kan, nggak cuma sekedar lu izin ini aku mau pergi ke sini dan dia kerja gitu, terus habis itu hal apa aja gitu, itu penting banget, karena penting banget itu yang harus diomongin setiap harinya gitu kan, kayak hari ini apa aja, ngapain aja, kendalanya di mana gitu. Kalau ada masalah kita pecahin bareng-bareng gitu, yang bisa mecahin masalah juga dengan baik, nggak kasar gitu kan biasanya, iya, yang nggak gampang main tangan itu aja sih. Sama ada beberapa tapi nggak Ya keep aja ya. keep aja. Kalau Frida nih gimana? Kalau untuk pasangan, yang pastinya sih gue bukan cuma mau dia jadi kayak suami gitu ya, tapi gue maunya dia jadi partner gue dalam hidup gue, dalam seumur hidup gitu. Jadi kan kalau untuk partner itu kan kita gimana ya, enak aja gitu, kayak kita punya tempat pulang untuk setiap kali kayak Kak udah bilang mau cerita gitu apa segala macam. Sedangkan kalau misalkan emang untuk gue liatnya itu, kalau untuk suami sama istri itu nggak semua, masa partner itu ditemuin di dalam dirinya suami. Kalau suaminya bisa menjadi partner istrinya, mendukung segala apapun yang istrinya lakukan, dan apapun yang istrinya lakukan itu dia pasti ngedukung, dan anggap itu bukan sebagai rivalnya gitu loh, tapi sebagai
sebagai apa ya, partnernya gitu, partnernya dia untuk bisa mencapai best versinya dia gitu. Jadi kalau menurut gue partnernya itu kayak semacam oke, nggak kayak ngekang juga kayak kamu misalkan kamu sekolahnya sampai S1 aja atau S2 aja gitu kan, tapi suaminya maunya dia di S1 aja tapi nggak usah lanjut S2. Berarti kan itu bukan partner yang baik dong dalam hidupnya sih. Kalau partner itu dia semacam kamu mau, maksudnya kamu harus dijadiin partner dia dalam versi terbaiknya gitu kalau menurut gue sih. Jadi gimana ya untuk bisa, karena kan nggak, partner itu pasti udah jadi suami yang baik, tapi kalau untuk suami belum tentu bisa menjadi partner yang baik. Itu sih.